Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, sebelum lebih lanjut, kita bahas penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Pertama-tama, kita akan mempelajari sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Karena memang penjumlahan memiliki sifat-sifatnya tersendiri, khususnya pada bilangan bulat. Nah, yang pertama, sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat adalah sifat komutatif atau biasa dikenal dengan pertukaran, tukeran. Seperti apa sih komutatif itu? Kita contohin. Yang pertama adalah saya misalkan memiliki angka 15 ditambah 7 sama dengan 22. Kalau saya tukar tempatnya antara 7 dan 15 menjadi 7 ditambah 15. Hasilnya tetap 22. Sudah mulai terlihat nih. Contoh yang kedua. Nah, negatif 3 ditambah 9 sama dengan 6. Kalau kita tukar tempatnya, 9 ditambah negatif 3 hasilnya juga 6. Maka dari contoh di atas, kita dapat simpulkan bahwa hasil penjumlahan dua buah bilangan bulat akan selalu sama walau dipertukarkan tempatnya. Jadi, sifat komutatif adalah kalau misalkan saya punya dua bilangannya itu A dan B, maka kalau A ditambah B, hasilnya tetap akan sama jika B ditambah A. Jadi itulah yang namanya sifat komutatif. Tidak merubah hasil walaupun tempatnya ditukar antara bilangan A dan bilangan B. Selanjutnya, sifat-sifat penjumlahan yang kedua. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Contohnya, misalkan saya punya 3 bilangan dalam kurung 11 ditambah 9 ditambah 21. Nah, kalau ada operasi kurung seperti ini, berarti kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti ini dulu kita kerjakan. Hasilnya adalah 20. Kemudian ditambah 21, yang di atas tinggal diturunkan lagi. Kemudian kita jumlahkan 20 ditambah 21, 41. Nah, bagaimana jika kurungnya saya pindahkan ke belakang? Contohnya, 11 ditambah 9, 11 ditambah dalam kurung 9 ditambah 21. Otomatis yang kita kerjakan adalah kurung yang di belakang dulu. Berarti 9 ditambah 21 terlebih dahulu kita kerjakan. Kita turunkan, berarti 11 ditambah 30. Kemudian baru kita jumlahkan 11 ditambah 30, 41. Nah, kalau kita lihat kedua hasilnya ini adalah sama. Berarti apa? Kita dapat menyimpulkan penjumlahan 3 atau lebih bilangan bulat, tadi kan ada 3 di atas, berlaku pun untuk lebih, akan memperoleh hasil yang sama walaupun dilakukan pengelompokan bilangan yang berbeda. Artinya yang mau dikurungin mau depan dulu atau belakang dulu, hasilnya akan tetap sama. Jadi pada penjumlahan tidak akan merubah hasil. Jadi itulah yang disebut sifat asosiatif. Atau kalau kita mau tulis secara rumusnya atau sifatnya, berarti sifat asosiatif adalah kalau ada 3 bilangan A, B, dan C, berarti seperti ini. A, B, tambah C. Sama dengan A ditambah B, tambah C. Bedanya di posisi kurungnya saja, baik di depan ataupun di belakang. Apakah berlaku untuk jumlahnya lebih? Misalnya bilangan bulatnya ada 4, 5, atau seterusnya, sama saja. Selama operasi hitungnya adalah penjumlahan semua, itu tidak akan berpengaruh. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat tertutup.
Apa itu maksudnya sifat tertutup? Maksudnya seperti ini. Misalkan saya punya bilangan 18 ditambah 21. Hasilnya adalah 39. 18 adalah bilangan bulat. 21 adalah bilangan bulat. 39 adalah bilangan bulat. Paham maksudnya sifat tertutup? Belum. Contoh selanjutnya, negatif 8 ditambah 13 sama dengan 5. Negatif 8 adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat ya, bilangan bulat negatif. Kemudian 13 jelas bilangan bulat. 5 hasilnya bilangan bulat. Sudah bisa menyimpulkan kira-kira apa itu sifat tertutup? Belum. Satu contoh lagi. 17 adalah bilangan 17 ditambah negatif 21 sama dengan negatif 4. Kita cek lagi. 17 bilangan bulat. Negatif 21 bilangan bulat. Dan negatif 4 jelas bilangan bulat. Nah, dari contoh di atas kita dapat simpulkan bahwa ada yang sudah bisa menyimpulkan? Iya, penjumlahan bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat. Inilah yang disebut dengan sifat tertutup. Jadi tidak mungkin bilangan bulat ditambah bilangan bulat menghasilkan bilangan desimal. Atau bilangan bulat ditambah bilangan bulat menghasilkan bilangan pecahan. Tidak mungkin, karena kalau bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan bulat, pasti hasilnya adalah bilangan bulat. Itulah sifat tertutup. Sifat yang keempat adalah unsur identitas. Contoh, 12 ditambah 0 adalah 12. Negatif 9 ditambah 0 adalah negatif 9. 5 ditambah 0 adalah 5. Sudah bisa menyimpulkan? Nah, bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Apa itu identitas? Yang dimaksudnya artinya untuk sembarang bilangan bulat apabila ditambahkan 0, jadi 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi 0 adalah unsur identitas. Artinya berapapun bilangan bulatnya, kalau ditambahkan 0, hasilnya yaitu lagi bilangan itu sendiri. Jadi kalau saya punya bilangan A, saya tambahkan dengan 0 atau 0 ditambah A, hasilnya tetap akan menjadi A. Itulah yang dimaksud dengan unsur identitas. Nah, sifat yang terakhir, sifat inverse atau lawan. Apalagi ini, baru dengar Pak. Nah, perhatikan dulu. Saya punya garis bilangan seperti ini. Oke. Kita lihat di sini ada banyak angka. Nah, kita perhatikan bilangan di sebelah kanan dan kiri dari 0 yang berjarak sama terhadap 0 dapat dipasangkan. Contohnya gini. Jadi bilangan-bilangan di sebelah kanan dan kiri. 0 yang berjarak sama terhadap 0 dapat dipasangkan. Misalnya 1 dengan negatif 1. Jarak ke angka 0-nya sama-sama 1. Bisa dipasangkan ya, negatif 1 dengan 1. Contoh lainnya, 2 dengan negatif 2. Atau saya mau yang jauh sekalian. Misalkan 9. Pasangannya dengan berapa kira-kira? Ya, dengan negatif 9. Atau misalnya dari negatif Pak, negatif 5. Kira-kira dengan mana? Berarti negatif 5 pasangannya dengan 5. Bisa dipasangkan ya. Kemudian pasangan-pasangan ini apabila kita jumlahkan, hasilnya apa kira-kira? Ya, jumlah dua bilangan dalam setiap pasangan hasilnya selalu 0. Contohnya negatif 1 ditambah 1 tadi, yang pertama hasilnya akan menghasilkan 0. Kemudian yang kedua, 2 negatif 2 ditambah 2, hasilnya
0. Negatif 5 ditambah 5, jelas, hasilnya juga 0. Yang ungu tadi, negatif 9 ditambah 9, hasilnya 0. Itu sifatnya, sifat inverse, jadi lawannya. Jadi apabila bilangan-bilangan tadi, bilangan bulat, dijumlahkan dengan inverse-nya, hasilnya adalah 0. Jadi inverse suatu bilangan itu artinya adalah lawan dari bilangan tersebut. Lawannya. Jadi kalau misalkan inverse dari 30, ya berarti negatif 30. Inverse dari 10, negatif 10. Atau kebalikannya, inverse negatif 7 adalah 7. Inverse negatif 4 adalah 4. Nah, suatu bilangan dikatakan memiliki inverse jumlah apabila hasil penjumlahan bilangan tersebut dengan inverse-nya merupakan unsur identitas. Karena 0 adalah unsur identitas. Jadi apabila A ditambah dengan inverse-nya, A akan menghasilkan 0 atau unsur identitas. Jadi itulah 5 sifat yang dimiliki oleh penjumlahan pada bilangan bulat. Oke, selanjutnya sifat-sifat yang akan kita pelajari adalah sifat-sifat pengurangan pada bilangan bulat. Nah, sifat-sifat pada pengurangan pada bilangan bulat. Nah, yang pertama adalah sifat tertutup. Hampir sama dengan penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, kita contohin, kita beri contoh. Contohnya misalkan 28 dikurang 21 sama dengan 7. Nah, 28 merupakan bilangan bulat, 21 merupakan bilangan bulat, dan 7 merupakan bilangan bulat. Negatif 8 dikurang 13 sama dengan negatif 21. Negatif 8 adalah bilangan bulat, 13 bilangan bulat, dan negatif 1 juga adalah bilangan bulat. Berarti sama seperti penjumlahan. Apabila bilangan-bilangan bulat dilakukan operasi pengurangan, maka hasilnya pun akan tetap bilangan bulat. Jadi kita dapat menyimpulkan pengurangan bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Tidak mungkin hasilnya menjadi desimal ataupun pecahan. Nah, inilah yang kita sebut dengan namanya sifat tertutup. Selanjutnya, kalau di penjumlahan ada sifat komutatif. Nah, kalau di pengurangan tidak bisa anti-komutatif. Apa itu anti-komutatif? Artinya tidak berlaku sifat komutatif pada pengurangan. Masa sih? Ayo kita buktikan. 25 dikurang 7 sama dengan 18. Yuk kita tukar tempat 7 dan 25. Apakah hasilnya sama? 7 dikurang 25 sama dengan negatif 18. Beda kan? 18 tidak sama dengan negatif 18. Nggak percaya? Contohin satu kali lagi. Negatif 3 dikurang 10 sama dengan negatif 13. Yuk kita tukar tempatnya. 10 dikurang negatif 3 sama dengan 13. Oke? Terbukti bukan? Negatif 13 tidak sama dengan 13. Jadi, pada operasi pengurangan bilangan bulat tidak berlaku komutatif. Lanjut. Berarti kalau tidak berlaku komutatif, bagaimana dengan asosiatifnya? Ternyata pengurangan pada bilangan bulat sifatnya juga anti-asosiatif. Artinya tidak berlaku sifat asosiatif pada pengurangan bilangan bulat. Masa sih? Yuk kita buktiin. 23 dikurang 15 dikurang 6. Kita akan kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 23 dikurang 15. Berapa? 8. Dikurang 6. 8 dikurang 6. 2. Sekarang kurungnya kita tukar ke belakang ya. 23 dikurang 15 dikurang 6. Berapa? Kurungnya dulu.
Ya, 9. Berarti 23 dikurang 9. 23 dikurang 9? 14. Apakah sama 2 sama dengan 14? Tentu tidak sama. Berarti pada operasi pengurangan bilangan bulat juga tidak berlaku sifat asosiatif. Baik, terima kasih sebelumnya. Demikianlah materi tentang sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.